Hasil lengkap laga internasional. Lolos ke Piala Asia U23, STY ukir rekor gila. Drawing Piala Dunia U17, Indonesia di pot 1. Konyol, Maguire kembali cetak gol bunuh diri. Neymar kena jampi-jampi jelang hadapi Peru. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Spanyol memetik kemenangan telak 6-0 atas Siprus dalam lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 Rabu 13 September dini hari WIB. Bertanding di Estadio Nuevo Los Carmenes, 6 gol La Furia Roja dicetak oleh 5 pemain berbeda. Ferran Torres mencetak 2 gol dalam laga ini, melengkapi gol yang telah dibuat oleh Gavi, Mikel Merino, Joselu, dan Alex Baena. Kemenangan ini menjaga Spanyol di posisi kedua grup A kualifikasi Euro 2024 dengan 9 poin dari 4 pertandingan. Italia sukses mengalahkan Ukraina dengan skor 2-1 dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Euro 2024 yang digelar di San Siro, Milan, Rabu 13 September dini hari WIB. 2 gol kemenangan Italia diborong oleh gelandang asal Inter Milan Davide Fratesi, menit ke-12 dan 29. Ukraina sempat memperkecil ketinggalan berkat gol Andriy Yarmolenko. Berkat hasil ini, Italia kini meraup poin 7 dari 4 kali bermain. Mereka pun menyamai poin milik Ukraina dan masing-masing menduduki peringkat 2 dan 3 grup C. Belgia perkasa dengan memenangi pertandingan dengan skor telak 5-0 melawan Estonia, Rabu 13 September dini hari WIB. Romelu Lukaku mencetak 2 gol dan menyodorkan 1 assist dalam laga ini. 3 gol lainnya dicetak oleh Jan Vertonghen, Leandro Trossard, dan Charles de Ketelaere. Dengan kemenangan besar tersebut, Belgia makin kokoh di puncak klasemen grup F dengan 13 poin dari 5 laga. Timnas Inggris meraih kemenangan mudah 3-1 atas Skotlandia dalam pertandingan persahabatan di Hampton Park, Rabu 13 September dini hari WIB. Gol The Three Lions tercipta berkat aksi Phil Foden, Jude Bellingham, dan Harry Kane, sementara satu-satunya gol Skotlandia dibuat oleh bek Inggris Harry Maguire. Tuan rumah Euro 2024 Jerman mengandaskan Prancis 2-1 dalam pertandingan persahabatan internasional pada Rabu 13 September dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol dari Thomas Müller dan Leroy Sane di awal dan akhir pertandingan memberikan Jerman kemenangan pertama mereka dalam 6 pertandingan terakhir. Prancis sendiri hanya mampu memperkecil skor lewat sang penyerang Antoine Griezmann. Timnas Argentina yang bermain tanpa Lionel Messi mengalahkan Bolivia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL di Stadion Hernando Siles, Rabu 13 September dini hari waktu Indonesia. 3 gol sang juara dunia masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico, dan Nicolas Gonzalez. Pesona Lionel Messi membuat supporter Bolivia terbelah. Para supporter di Bolivia terbelah sebagian meneriakan nama Messi. Meski saat itu Messi bertanding menghadapi timnas dari negaranya sendiri. Sementara sektor lain bereaksi dengan bernyanyi untuk timnas Bolivia dalam duel kualifikasi Piala Dunia di Stadion Hernando Siles. Kedatangan tim Tango ke negara tersebut benar-benar memecah belah pendukung Bolivia di stadion, meski La Pulga tidak ikut bermain. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat usai Indonesia melibas Turkmenistan 2-0 pada laga terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo, Selasa 12 September. Disaksikan Presiden Jokowi, Indonesia unggul di menit ke-40 melalui sepakan jarak jauh Ivar Jenner. Keunggulan tim Merah Putih lalu bertambah di menit-menit akhir berkat sundulan Pratama Arhan. Dengan hasil ini, Indonesia menduduki puncak klasemen grup K dengan 6 poin dan lolos untuk pertama kalinya ke Piala Asia U23 yang bakal digelar di Qatar pada April hingga Mei 2024. Juru taktik asal Korea Selatan Shin Tae-yong berhasil mencatatkan rekor gila. Dia menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa 3 kelompok usia timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, yaitu senior, U20, dan U23. Pertama pada Juni 2022 lalu, Coach Shin membawa timnas senior ke Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung pada Januari 2024 di Qatar.
Kedua, STY membawa Garuda Muda ke Piala Asia U20 2023. Sayang kala itu arahan Fikri dan kawan-kawan gagal lolos dari penyisihan grup. Dan ketiga, STY sukses mengepakkan sayap Garuda menuju Piala Asia U23 2024. Bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan mencetak gol kedua skuad Garuda di menit akhir pertandingan melawan Turkmenistan. Dia lalu melakukan selebrasi unik dan bucin. Membuka kaosnya bertuliskan nama sang istri, Aziza Salsa, yang duduk di tribun VIP. Sontak selebrasi ini sukses trending di platform X dan disukai oleh banyak orang. Pembagian pot drawing Piala Asia U23 didasarkan pada performa di Piala Asia U23 2022 lalu. Karena Indonesia tidak lolos ke Piala Asia U23 edisi sebelumnya, Indonesia harus puas berada di pot 4. Selain Indonesia, ada 3 negara lain yang ditempatkan di pot 4 yakni Malaysia, Tajikistan, dan Cina. Sementara Arab Saudi adalah juara bertahan Piala Asia U23. Berdasarkan performa itu, Arab Saudi berada di pot 1. Drawing pembagian grup Piala Dunia U17 2023 sudah diumumkan FIFA. Acara pengundian nantinya akan berlangsung pada Jumat 5 September mendatang di markas FIFA di Zurich, Swiss. Proses undian akan mengatur 24 tim ke dalam 6 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Tim-tim ini telah dibagi ke dalam 4 pot. Penentuan pot ini didasarkan pada penilaian kinerja tim di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17. Sebagai tuan rumah, Indonesia masuk ke pot 1 bersama negara seperti Prancis dan Brasil. Harry Maguire mencetak gol bunuh diri saat Inggris menang 3-1 atas Skotlandia dalam laga uji coba di Hampden Park, Glasgow. Gol bunuh diri yang dicetak bek MU itu terjadi setelah 22 menit masuk sejak awal babak kedua. Umpan mendatar pemain Skotlandia Andy Robertson di sisi kanan kotak penalti coba dihalau Maguire. Tetapi bola justru mengarah ke gawang Inggris tanpa mampu diantisipasi kiper Aaron Ramsdale. Juventus bersikap tegas merespon situasi terbaru Paul Pogba. Juve berpotensi memutus kontrak gelandang asal Prancis itu. Seperti diketahui, Pogba telah didiagnosa memakai doping. Jika tes kedua menunjukkan hasil positif, Pogba bisa didepak dari Juventus. Sebelumnya, sang gelandang lebih banyak mengalami cedera. Ia keluar masuk ruang perawatan dan dianggap makan gaji buta. Kini ia gagal tes doping. Klub raksasa Spanyol Real Madrid kabarnya bakal menyiapkan dana sekitar 232 juta euro atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Los Blancos ingin mengamankan Kylian Mbappe. Raksasa La Liga itu siap menyodorkan kesepakatan prakontrak dengan sang pemain pada bursa transfer Januari mendatang. Adapun dana itu disiapkan Real Madrid untuk gaji Kylian Mbappe plus biaya kepindahan yang lain. Foto memperlihatkan detik-detik Kapten Timnas Jerman Ilkay Gundogan terjatuh dari ketinggian 1,5 meter dan cedera pada laga kontra Timnas Prancis tadi malam. Belum diketahui pasti cedera apa dan seberapa parah cedera yang dialami gelandang Barcelona itu. Yang jelas Gundogan terpaksa ditarik keluar hanya 25 menit sejak sepak mula. Dia terlihat menangis saat meninggalkan lapangan. Laga Peru versus Brasil di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Neymar kena jampi-jampi. Bintang tim Samba sudah dikasih ritual agar tampil loyo. Melansir France 24, kelompok tabib tradisional dari hutan, pegunungan, dan pesisir Peru menyerukan ritual Taita Inti untuk membuat Neymar tak berkutik di laga tersebut. Dukun Walter Alarcon mengatakan bahwa ritual itu dimaksudkan untuk mengaburkan pikiran Neymar sehingga dia tidak bisa mencapai apa yang dia cari, yaitu gol. Laga Peru versus Brasil digelar pada Rabu 13 September pukul 9 WIB atau saat berita ini ditulis. Manchester United menghadapi situasi rumit di sektor kanan lini serang. Hal ini karena situasi Anthony dan Jadon Sancho. Untuk menutupi lubang di sana, MU dikabarkan mengincar pemain gratisan Anwar El Ghazi. Dengan El Ghazi saat ini berstatus tanpa klub setelah berpisah jalan lewat pemutusan kontrak secara mutual dengan PSV pada 4 September lalu. Pemain 28 tahun itu punya pengalaman di Inggris. El Ghazi sempat memperkuat Aston Villa pada rentan 2018-2022 silam. Juga secara singkat berseragam Everton di musim 2021-2022. Mega bintang Argentina Lionel Messi menyebut rekan setimnya di tim nasional Cristian Romero sebagai bek tengah terbaik di dunia pada saat ini. Romero jarang mendapatkan pengakuan selama bermain di Tottenham Hotspur. Namun demikian, Messi melontarkan pujian setinggi langit kepadanya.
Saya pikir dia adalah defender terbaik di dunia pada saat ini. Dia bermain dengan sangat baik dan menurut saya dia adalah man of the match dalam laga kontra Ekuador. Nama Felix Magath muncul sebagai salah satu kandidat pelatih baru Timnas Jerman. Felix Magath membuka diri terhadap kemungkinan jadi pengganti Hansi Flick di Timnas Jerman. Dia yakin dapat membangkitkan Joshua Kimmich dan kawan-kawan yang sekarang tengah terpuruk. Felix Magath mengatakan, "Saya tak tahu kualifikasi yang ditetapkan di FB untuk posisi ini. Namun menurut saya, saat ini jelas sangat dibutuhkan seseorang yang dapat menyatukan kembali tim yang benar-benar insecure ini." Mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mendapat tawaran kembali ke peran manajerial 2 tahun setelah dipecat dari Old Trafford. Solskjaer ditawari untuk menangani timnas wanita Norwegia. Ia diplot menggantikan Hedge Rice. Namun, ia menolak kesempatan tersebut. Solskjaer mengatakan bahwa ia belum siap untuk membesut timnas wanita Norwegia. Fiorentina melepas Sofyan Amrabat ke Manchester United dengan status pinjaman selama semusim. Nah, menurut Goal, Fiorentina telah mencantumkan klausul khusus dalam kontrak peminjaman Amrabat. Klausul yang dimaksud adalah bahwa kontrak Amrabat akan otomatis diperpanjang 1 tahun jika MU memutuskan untuk tidak membeli secara permanen di akhir masa pinjaman. Dua klub memang sudah menyepakati opsi pembelian permanen dalam kontrak peminjaman kali ini. Namun, sifat kesepakatan itu adalah opsi, bukan wajib. Artinya, Amrabat harus benar-benar membuktikan kualitasnya jika dia ingin bertahan di MU untuk lebih dari 1 tahun masa pinjam yang sekarang. Transfer Harry Kane dan Tottenham ke Bayern Munchen sempat berjalan alot. Harry Kane mengungkap petinggi Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, punya peran penting dalam membuatnya mantap pindah ke Bayern. Rummenigge merayu Kane bahwa Bayern adalah klub yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Meski begitu, Bayern tetap punya ambisi yang sangat besar untuk meraih trofi. Hal inilah yang membuat Kane tak ragu untuk berseragam di Bavaria. Bintang muda Sporting Lisbon, Ousmane Diomande, dianggap sebagai pemain besar berikutnya. Pemain berusia 19 tahun itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke raksasa Liga Premier Arsenal. Tim Riam London terus memantau perkembangannya. Diomande bermain 34 kali untuk Sporting musim lalu. Meskipun usianya masih muda, ia menunjukkan kredibilitas tim utamanya. Diomande memiliki klausul pelepasan 69 juta pounds dalam kontraknya dengan Sporting saat ini. Declan Rice menjalani wawancara santai dengan ex-Chelsea dan Liverpool, Joe Cole, di kanal YouTube Channel 4. Dalam kesempatan itu, Rice ditanya apa alasannya gabung Arsenal. Padahal, ia bisa saja gabung Liverpool atau Manchester City yang punya kans besar meraih gelar juara. Rice lantas mengaku langsung memilih gabung Arsenal karena merasa cocok dengan Mikel Arteta. Transfer Rice ke Arsenal ternyata tak cuma karena faktor Arteta saja. Ada bantuan dari Bukayo Saka yang ikut membujuk Rice agar lebih memilih pindah ke Emirates Stadium. Jurgen Klinsmann sepertinya sedang meminta Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA untuk memecatnya dari posisi pelatih Timnas Korea Selatan. Hal itu terlihat dari sikap keras kepala yang ditunjukkan. Saat ini, Klinsmann tengah jadi sorotan publik sepak bola Korea Selatan. Pasalnya, di bawah asuhan ex-pelatih Timnas AS tersebut, Taeguk Warriors belum meraih kemenangan. Dalam 5 laga awal, Taeguk Warriors menelan 2 kekalahan dan 3 kali imbang. Itu rekor start terburuk pelatih Timnas Korea Selatan. Sudah begitu, sang pelatih bersikeras tak mau tinggal di Korea Selatan. PT Liga Indonesia Baru (LIB) memastikan kompetisi Liga 2 musim ini tak akan menggunakan VAR. Hal ini dituturkan oleh Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Saat ini, PT LIB dan PSSI tengah berupaya untuk mengaplikasikan VAR di Liga 1. Kehadiran VAR di Liga 1 diharapkan bisa berdampak banyak bagi pertandingan. Kendati belum menggunakan VAR, Ferry Paulus tetap ingin pertandingan Liga 2 bisa berjalan dengan adil. Ia menerangkan bahwa sebelumnya PSSI sudah memberikan pelatihan kepada wasit. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!